Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian juga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini materi Ibu akan menjelaskan tentang header and footer. Sebelumnya nanti akan Ibu jelaskan apa itu header and footer. Dan Ibu harap kalian mencatat ulang tentang materi ini di buku catatan kalian karena nanti akan Ibu keluarkan di materi ulangan. Baik, kita akan masuk langsung ke header and footer. Header and footer. Perhatikan header. Ini header and footer materi kita untuk latihan 4 ya. Header. Header biasanya dipakai untuk membuat tulisan di bagian atas dokumen. Di bagian atas dokumen bukannya tulisannya letak di atas, tapi dia berada di bagian tertentu di atas. Sedangkan footer berarti dia diletakkan untuk membuat tulisan di bawah dokumen. Namanya footer kan foot kaki, tapi bukan artinya di kaki, tapi di bagian bawah. Jadi teks itu udah ada, tapi dia letaknya tersendiri. Header atas, footer bawah. Ingat itu baik-baik. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ini, bagaimana cara membuat header and footer. Ribbon yang harus kita klik adalah ribbon insert atau menu insert. Setelah itu kalian bisa lihat beberapa dua icon di sini. Header bagian atas, footer bagian bawah. Nah, langkah-langkahnya kalian klik tadi insert, terus klik icon untuk header kalau ingin membuat header, icon untuk footer kalau ingin membuat footer. Setelah itu nanti kita pilih posisi. Posisi yang macam mana? Posisinya maksudnya apakah posisi itu di kiri, di bagian tengah, atau bagian kanan. Setelah itu kita ketik. Mau di kiri kita ketik sebelah kiri, mau di tengah ketik tengah, mau kanan ketik kanan. Setelah itu nanti kita close. Close seperti gambar ini. Terus close-nya seperti gambar ini ya nak. Nah, ada tombol close-nya. Ibu terklik tadi. Sorry. Nah, ini dia gambarnya. Biasanya diletaknya di atas close, header, and footer. Nih. Setelah itu, kalian tinggal lakukan saja latihannya. Nah, berikut Ibu berikan contoh latihannya di latihan 4. Ibu tidak bawa LKS masalahnya, jadi Ibu contohkan saja. Biasanya sebelum kita ngapa-ngapain, kita blok dulu judulnya, atur dengan ukuran 14. Kita atur dia menjadi tengah. Beri tanda tebal. Ya. Untuk tulisan kalian boleh pakai Times New Roman aja. Times New Roman. Ya. Setelah itu kalian ketik dulu semuanya. Setelah selesai, Ibu minta kalian harus ganti dengan model Justify biar dia rapi. Nah, kalau nggak salah Ibu, dia ada membesarkan huruf seperti membuat drop cap. Ya kan? Klik O-nya. Ini udah kita bahas pada latihan 2, pilih drop cap. Drop cap option, ngatur droplet, besarkan. Ya, begitu juga P. Kalau nggak salah Ibu ada dua paragraf ya. Ya. Nah, setelah itu baru kalian lakukan yang di bawah. Ibu lupa apakah dia menjadi justify seperti ini, tinggal kalian lakukan aja sesuai dengan buku LKS-mu. Nah, pada halaman sebelahnya di latihan 4 itu kalian bisa melihat bahwa kita harus menyisipkan header and footer. Nah, kebetulan Ibu tidak bawa LKS-nya di sini, Ibu hanya memberikan contoh. Tadi Ibu udah jelaskan di aplikasi PowerPoint bahwa untuk membuat header and footer di sini, kalian harus mengklik dari menu insert. Insert, klik ikonnya, terus kita klik header kalau untuk atas, footer untuk ke bawah. Sekarang kita praktekin tadi. Kalau misalnya Ibu memberikan keterangan, misalnya bagian headernya Ibu kasih tulisannya latihan 4. Berarti Ibu ambil dari menu insert. Nih, insert, header and footer, nih di header, klik. Nah, header di sini kita klik inilah maksudnya. Posisi kamu mau di bagian mana? Nih, apakah modelnya seperti ini, model seperti ini hanya model-modelnya saja ya. Banyak model yang kalian bisa lakukan. Tapi untuk yang biasa-biasa aja, kita ambil aja yang atas. Ambil yang ini, yang pertama blank. Setelah itu otomatis ada tulisan type text. Nah, pada saat kalian klik header and footer, kalian ambil header, otomatis yang tulisan yang bawah tadi, isi dokumen yang udah kamu ketik, warnanya abu-abu. Bukan berarti dia hilang, tapi kita tidak fokus pada teks yang udah kita ketik. Kita lebih fokus ke bagian pengisian header.
Oke, kita tinggal hapus saja, tekan delete. Ganti latihan 4 LKS. Nah, setelah itu kita tutup. Nah, setelah kamu tutup tadi, yang kamu klik close header and footer tadi, yang tadi ini, contoh lagi bulangin. Nih, kamu beli header and footer tadi, kamu udah selesai, kamu tutup. Ya. Ibu back. Nah, ini header. Justru sekarang kalau kita klik close, dia warnanya abu-abu. Artinya dia tidak mencampuri tulisan yang sudah kita kita ketik tadi dari tulisan judul sampai bawah. Ini berada posisinya setiap bagian atas. Jadi kalau kamu misalnya ada dua halaman yang kamu ketik, 3 halaman yang kamu ketik, header and footer ini cukup diketik sekali. Sekarang kita kan ada 2 halaman nih. Halaman pertama, halaman 2. Nah, halaman kedua pun otomatis sudah ada headernya. Nah, karena dia otomatis terbuat. Sebanyak 10 halaman pun kamu ketik otomatis jadi. Setelah itu kamu klik dari insert lagi, pilih footer. Pilih footer. Footer dari insert, pilih footer. Nah, footer juga sama, kita pilih yang blank dokumen. Otomatis dia letaknya di bawah. Bisa kamu ganti dengan tulisan namamu. Kelas. Contoh. Nanti di buku LKS sudah ada ya cara-caranya ya. Sudah ada cara-caranya, jadi kamu tinggal buat aja. Ya. Nah, kalau sudah, close. Otomatis dari 2 halaman yang kita punya ini sudah ada header, sudah ada footer. Nah, beginilah caranya. Jadi nanti untuk mengerjakan latihan 4 ini, kalian tinggal lihat di LKS. Kalian ketik dulu dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir. Kalian lakukan format yang diminta. Seperti apa paragraf 1, 2, 3, 4, 5 sampai bawah. Setelah itu, kalian tambahkan header and footer pada halaman sebelahnya. Kalian ikutin saja di LKS itu apa headernya. Kalau di sini Bu contohnya latihan LKS. Dan apa tulisan footernya, kami Bu contoh yang ini. Jadi sebanyak berapapun halaman yang kamu ketik, otomatis ada header, ada footer. Nah, ini tandanya kalau sudah ada header, ada footer. Jadi diketik dulu, jangan dibuat header and footer dulu. Ketik dulu semuanya, sudah selesai, baru ketik header. Jangan mengetik latihannya di dalam header. Ada juga dari yang pernah Ibu periksa, mereka ngetik di header pula latihannya. Jadi nggak usah. Ketik dulu latihanmu sampai selesai, baru nanti selesai. Kalau sudah, baru ambil dari insert, pilih header and footer. Ya, ini dia header and footer. Berarti ini materinya sudah sampai latihan 4. Ibu harap yang udah Ibu sharekan lewat YouTube, kalian dengarkan yang udah Ibu jelasin ini baik-baik. Kalian catatlah di buku catatan. Nanti Ibu akan minggu depan Ibu akan sharekan di Edmodo bahwa tugas latihan 4 baru kalian kumpul. Nah, berkali-kali Ibu ingatkan untuk materi ini, jangan kirim di Edmodo itu di bagian chat atau bagian wall atau bagian beranda. Ibu jadi kerepotan menilainya. Bukan Ibu tidak bisa nilai. Ya, bukan Ibu tidak bisa nilai, tapi kalian yang salah meletakkan tugas kalian. Tolong baca baik-baik. Letak di dalam penugasan, bukan di lain tempat. Jangan sampai Ibu bolak-balik memeriksa pekerjaan kalian. Jadi kadang-kadang Ibu jadi terlampaui yang punya kalian itu. Oke, Ibu rasa materi Ibu cukup sampai sini aja tentang header and footer. Semoga kalian mengerti dan bisa diulang-ulang lagi lewat YouTube kalau kurang paham. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.